Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi Fadila, NPM 06 2018 Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas laporan pendahuluan untuk modul 2. Oke, yang pertama login terlebih dahulu ke user. Lalu selanjutnya adalah input nilai untuk setiap tabel. Di sini untuk tabel pertama ada tabel pegawai. Silahkan ketikkan insert all. Lalu selanjutnya ketikkan into pegawai underscore 06983. Ini pegawai 06983 adalah tabel yang dituju. Lalu selanjutnya adalah fieldnya, fieldnya yang ada di tabel tersebut. Yaitu ada ID pegawai, nama depan, nama belakang, tanggal lahir, alamat, kode pos, nomor telepon. Value ini nilai. Jadi isi inputannya. Di sini ID pegawainya 1. Untuk nama depannya Bejo, nama belakang Subejo. Lalu untuk tanggal lahir bisa seperti ini, _date. Lalu kurung. Ini tanggal 1 bulan 10 tahun 1998. Tulisannya seperti ini. Lalu untuk alamat Bobo, untuk kode pos 69198. Lalu untuk nomor teleponnya ini. Oke, isikan sebanyak 5 data sampai yang terakhir ini nama Penny. Lalu terakhir ketikkan query select one from dual, ditutup dengan titik koma. Oke, ini sudah created, sudah masuk datanya. Lalu untuk tabel pelanggan juga lakukan seperti tabel pegawai, isikan juga tabel tersebut dengan nilai atau value sebanyak 5 data. Oke, masih sama seperti tabel yang pegawai. Ada ID pelanggan, nama depan, nama belakang, tanggal lahir, alamat, kode pos, nomor telepon. Oke, diisi seperti tabel pegawai. Lalu jangan lupa untuk ditutup dengan select one from dual. Lalu terakhir titik koma. Oke, untuk selanjutnya ada tabel kurir. Oke, sebentar. Ini untuk tabel kurir, diisi data juga masih dengan cara yang sama seperti tadi, insert all, lalu into tabelnya kurir underscore npm saya. Lalu isi fieldnya ini ada ID kurir, ada nama perusahaan sama nomor telepon. Untuk value atau isi datanya ini 1 ID kurirnya, lalu nama perusahaan Indomaret, nomor teleponnya ini, diisikan sebanyak 5 data. Lalu terakhir select one from dual, ditutup dengan titik koma. Oke, di sini sudah created. Selanjutnya adalah untuk ke tabel pemasok. Di sini tabel pemasok masih dengan cara yang sama seperti tabel-tabel sebelumnya, insert all, lalu into pemasok underscore npm saya ini. Lalu di sini ada ID pemasok, nama perusahaan, alamat, kode pos, nomor telepon. Untuk isi datanya seperti ini, bisa dilihat. Nama perusahaannya adalah Distri Indomaret, Distri Alfa, dan sebagainya. Sampai sini datanya berjumlah 5. Lalu yang terakhir select one from dual, ditutup dengan titik koma. Oke, untuk selanjutnya adalah mengisikan ke tabel kategori, tapi dengan cara yang berbeda. Untuk isi data bisa menggunakan cara seperti di atas, insert all, baru diinputkan satu persatu datanya, into, lalu nama tabel dan sebagainya. Sedangkan cara selanjutnya adalah dengan langsung ketikkan insert into nama tabelnya, yaitu tabel kategori underscore npm, lalu berisi ID kategori dan nama kategori.
Untuk value atau nilainya, apa itu data yang dimasukkan di sini, ID kategori 1 adalah makanan. Nama kategorinya makanan. Jadi makanan memiliki ID kategori 1. Di akhir ditutup dengan titik koma. Di sini tertulis one row created. Jadi perbedaannya di sini, kalau yang di atas ini menginputkannya sekaligus ya, 5 langsung. Sedangkan untuk yang tabel kategori ini diinputkan satu persatu seperti ini. Oke, sampai 5. Di sini yang terakhir ada untuk kategori 5 yaitu untuk ID kategori 5 yaitu baju. Oke. Selanjutnya adalah untuk tabel produk. Di sini tabel produk untuk memasukkan datanya memakai yang cara sekaligus tadi, masih sama seperti sebelumnya. Jadi ya bisa dipahami. Ini into produk. Nah, ini nama tabelnya. Ada ID produk, ID pemasok, dan lain-lain. Ini untuk nilainya, untuk isi datanya. Jangan lupa ditutup dengan select one from dual, titik koma. Oke, selanjutnya ada tabel pemesanan. Di dalam tabel pemesanan ini ada ID pemesanan, ada ID pelanggan, ID pegawai, ID kurir, tanggal pemesanan, tanggal pengiriman, alamat pemesanan, dan harga total. Seperti ini, mengisikannya masih sama seperti tabel produk. Hanya saja di sini fieldnya lebih banyak di tabel pemesanan. Oke, jangan lupa ditutup dengan select one from dual, titik koma. Oke, 5 row created. Ini jumlahnya 5 data ya, sama seperti sebelum-sebelumnya. Lalu ada tabel detail pemesanan. Untuk tabel detail pemesanan sendiri mengisi datanya masih sama seperti tabel pemesanan. Jadi di sini ada ID produk, ID pemesanan, jumlah, diskon, seperti ini. Jangan lupa juga ditutup dengan select one from dual. Oke, untuk selanjutnya, sebentar. Oke, selanjutnya untuk memeriksa tabel, apakah sudah terisi atau belum, menggunakan perintah ini, select spasi bintang spasi from spasi nama tabelnya lalu titik koma. Di sini ada tabel pegawai, ada ID pegawai, nama depan, nama belakang, tanggal lahir, alamat, kode pos, dan nomor telepon. Oke, seperti ini. Ini sudah tersusun ya. Oke, selanjutnya ini percobaan ini. Oke, selanjutnya adalah untuk update tabel pegawai. Fungsi update adalah untuk merubah isi tabel tersebut, entah yaitu menambahkan, seperti menambahkan data baru dan ya sejenisnya. Oke, di sini untuk update data sendiri bisa seperti ini. Ketikkan query update spasi nama tabel yang ingin diupdate, lalu enter. Di sini set ini apa itu nama depan sama dengan Kim. Ini maksudnya nama depan itu disetting sama dengan Kim. Jadi untuk nama depan ini nanti ada tambahan yaitu Kim. Lalu untuk nama belakangnya Jisoo. Oke, lalu where ID pegawai ini 1. ID pegawainya adalah 1. Jadi nanti posisinya Kim nanti ada di ID 1. Jadi ada di atas sendiri, Kim Jisoo. Oke, setelah itu terakhir ditutup dengan titik koma, lalu di enter. Sini one row update. Oke, selanjutnya update lagi seperti cara di atas. Untuk set nama depannya Li, nama belakangnya Kurniawan, ID pegawainya 2. Jadi nanti Li Kurniawan ini posisinya ada di bawahnya Kim Jisoo di ID pegawai 2. Oke, di sini one row update. Lalu setelah itu
Silahkan cek kembali, periksa kembali posisi datanya. Oke, setelah diupdate data yang sebelumnya, yaitu ini, yang di ID pegawai 1 ada Bejo dan ID pegawai 2 ada Budi. Di sini berganti menjadi Kim dan Lee. Jadi fungsi update adalah untuk merubah isi tabel. Ya, bukan menambahkan ya, maaf tadi salah. Untuk merubah isi tabel menjadi data yang baru. Oke, di sini Bejo Subejo dirubah menjadi Kim Jisoo, Budi Subakti diubah menjadi Lee Kurniawan seperti ini. Oke. Lalu selanjutnya untuk tabel detail pemesanan. Apa itu caranya untuk mengecek? Masih sama seperti tadi, yaitu select spasi bintang spasi from spasi nama tabelnya yaitu detail pemesanan. Lalu di sini ada ID produk, di tabel detail pemesanan ya ada ID produk, ID pemesanan, jumlah dan diskon. Oke, untuk selanjutnya adalah untuk menghapus salah satu data di dalam tabel detail pemesanan. Caranya yaitu dengan ketikan delete spasi from spasi nama tabel yang ingin dihapus isinya. Lalu silakan di enter. Sekarang masukkan data yang ingin dihapus. Di sini acuannya adalah ID produk. Jadi yang akan dihapus adalah ID produk 4. Jadi ID produk 4 ini nanti dihapus, dihilangkan. Oke. Lalu yang kedua adalah untuk menghapus ID produk 5. Caranya masih sama seperti menghapus ID produk 4. Cuma di sini untuk ID produknya diganti 5 seperti ini. Oke, di sini keterangannya sudah deleted dua-duanya. Selanjutnya adalah cek kembali untuk tabel detail pemesanan. Seperti ini. Bisa dilihat untuk ID produk 4 dan 5 sudah hilang, sudah dihapus. Oke, berarti delete sukses. Selanjutnya adalah untuk selanjutnya adalah untuk membuat query di mana menampilkan kode pos, alamat, nomor telepon, tanggal lahir dari setiap pegawai yang nama depannya memiliki huruf A dan mempunyai nama belakang E dengan ID pegawai kurang dari 5. Oke, caranya seperti ini. Silahkan ketikkan select spasi kode underscore pos, lalu koma alamat, nomor telepon, tanggal lahir, from tabel pegawai, dari tabel pegawai. Oke, selanjutnya ketikkan where spasi nama depannya itu A, berawalan A, nama depannya A, mengandung A, lalu untuk nama belakangnya mengandung E. Jadi pengetikannya nama depan spasi like spasi petik 1 persen A persen petik 1 nutup lalu spasi N, nama belakang seperti ini sama seperti nama depan, lalu N ID pegawainya kurang dari 5 panjangnya. Oke, lalu setelah di enter akan menampilkan seperti ini. Ini untuk kode pos, alamat, lalu nomor telepon dan tanggal lahir. Kenapa yang ditampilkan cuma ini? Karena di query di sini hanya yang diselect cuma kode pos, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, dan juga ya cuma ini aja sampai tanggal lahir dari tabel pegawai. Jadi yang keluar ini. Jadi cuma ada satu data yang sesuai seperti ciri-ciri yang dicari, yang diharapkan, yaitu nama depannya A, nama belakang E, dan ID pegawainya kurang dari 5. Jadi seperti itu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.